Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, mengaturkan banyak terima kasih rekan sahabat Baraya Kultum. Izin ya, beberapa menit di dalam acara Baraya Kultum di pagi hari ini 10.50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma ahrijna binuril fahmi waftah alaina bimarifatil ilmi wasailana afdal fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Baraya Kultum yang diselenggarakan setiap pagi melalui frekuensi 141380 MHz. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati, di pagi hari ini judulnya pagi hari ini 4 sifat yang mulia dari Rasulullah SAW. Jamaah yang saya hormati, jadi teladan yang paling ideal untuk dijadikan contoh hidup di dunia adalah Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang terakhir sebagai pamungkas para nabi, yang semua sifat-sifatnya sangat mulia. Jamaah yang saya hormati, bahkan Allah Subhanahu wa taala jamaah memuji kemuliaan dan keluhuran etikanya di dalam persoalan dengan masyarakat, ya, sampai pada saat itu ia telah sukses di dalam menyebarkan ajaran Islam di muka bumi ini. Kenapa Nabi Muhammad SAW jamaah dilahirkan di Mekah? Karena awalnya Mekah itu daerah tandus. Alhamdulillah aman Mekah, ya, dikunjungi oleh setiap muslimin di berbagai daerah. Maka oleh karena itu jamaah, pada momentum pelaksanaan menuntut ilmu pada frekuensi Baraya Kultum saat ini, kita renungkan segala sifat yang mulia Rasulullah SAW untuk kita teladani dan kita tiru bersama-sama jamaah yang hormati. Khususnya bertepatan dengan bulan Rabiul Awal yang diyakini ini sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan jamaah, semoga kita bisa menjadi umat yang dibanggakan dan dirindukan olehnya, sehingga kita bisa berada di bawah naungan syafaatnya kelak di hari kiamat. Jamaah yang saya hormati, maka salah satu sifat yang mulia Rasulullah SAW adalah sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 jamaah. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu, ya, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, atau dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jamaah yang hormati, jamaah yang hormati, di sini ada 4 sifat dan karakter yang mulia dan agung di dalam diri Nabi Muhammad SAW yang tergambar pada ayat tadi. Yang pertama azizun, yang kedua harisun, dan yang ketiga raufun, dan yang keempat rohimun. Baik, kita urai. Jamaah yang hormati, pertama azizun, yang artinya berat terasa olehnya. Jamaah yang hormati, jadi maksud dari azizun yang memiliki arti yang berat terasa olehnya jamaah adalah bahwa semua kesengsaraan,
kesusahan, kesedihan, dan hal-hal yang pahit lainnya juga dirasakan oleh umat Islam, juga dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, jamaah. Ia merasakan semua itu sebelum dirasakan oleh umatnya. Dia yang lebih mendahului. Bahkan semua waktu-waktu yang ia miliki hanya digunakan untuk memikirkan umatnya. Maka kita bangga, bagja jamaah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Pertama yang akan ditanya. Kita, tidak hanya di dunia jamaah. Ya, Rasulullah SAW juga selalu disibukkan dengan urusan-urusan umatnya ketika nanti di akhirat jamaah. Ya, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Al-Sarawi jamaah di dalam kitab Tafsir Al-Watir. Di sini ketika semua umat manusia dikumpulkan di mahsyar, tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur, saat itu terik matahari begitu panas, api neraka jamaah berkobar, hisab amal, kebaikan dan keburukan tak kunjung selesai. Nah, di saat yang bersamaan jamaah yang saya hormati, semua manusia dalam keadaan yang sangat bingung pada saat itu. Satu persatu manusia meminta pertolongan kepada Nabi, namun mereka tidak mau memberikan pertolongan mereka. Justru sibuk dengan urusan nasibnya sendiri-sendiri. Yang namanya syafaat ujma mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa jamaah. Akan tetapi jamaah, hal itu tidak dengan Rasulullah SAW. Di tengah panasnya matahari dan kobaran api neraka yang terus membesar, ia justru bersujud jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma ummati, ummati, ummati ya Allah, umatku, umatku, umatku. Sambil dia menangis. Melihat Rasulullah SAW jamaah menangis dalam keadaan bersujud, maka Allah berkata kepada malaikat Jibril, coba pergilah kepada Muhammad, kemudian tanyakan apa penyebab ia menangis jamaah yang saya hormati. Jamaah seketika itu malaikat Jibril langsung pergi untuk mendatangi dan menanyakan alasan Rasulullah SAW di balik keinginan dan sujud dan tangisannya. Ia menjawab jamaah yang saya hormati, Allah lebih tahu penyebab semua ini. Mendengar jawaban Rasulullah SAW, jamaah Jibril langsung menuju Allah untuk menyampaikan jawabannya. Setelah disampaikan, Allah berkata kepada malaikat Jibril, faqul inna sanurdika bi ummatika wala nasuruka. Allah bukan tidak tahu jamaah. Maka katakanlah, sungguh kami Allah akan membuatmu ridho di dalam masalah umatmu, dan kami tidak akan menyakitimu. Itu pada saat jamaah tidak ada yuh-yuh. Hanya Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat ujma nanti. Yang kedua jamaah semuanya, ya, yang mendengarkan acara kultum, baik yang melihat tayangan ini, yang kedua Haris Sun, sangat menginginkan keimanan jamaah. Maka salah satu sifat yang mulia di dalam diri Rasulullah SAW adalah terdapat keinginan yang sangat besar agar semua umat manusia berada di dalam keimanan dan cahaya hidayah. Iman itu yang judu wa yang kusu jamaah. Suatu saat naik dan suatu saat juga turun. Serta jauh dari semua bentuk kemusyrikan. Seandainya kita meninggalkan dunia, jamaah tidak membawa iman, alangkah ruginya. Anggaplah setiap pagi ini keimanan kita sedang licas melalui baraya kultum. Mending kita iman sudah kukulacasan jamaah. Bagaimana iman kalau sudah mati? Ambisinya yang sangat tinggi di dalam mengajak manusia untuk memeluk ajaran Islam sangat tampak jamaah dari berbagai sepak terjang yang ia lewati. Misalkan ketika rintangan datang silih berganti, permusuhan, fitnah yang bertebaran, serangan dan ancaman selalu berdatangan itu terhadap Nabi, apalagi terhadap Yahya. Manusia biasa jamaah yang saya hormati, ya, tidak lantas mempengaruhi semangatnya di dalam berdakwah jamaah dan melakukan upaya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada semua manusia. Jamaah yang saya hormati, yang ketiga dan keempat, Raufur Rahim, penyantun dan penyayang. Selain sifat-sifat yang tadi jamaah, sifat-sifat yang luhur yang telah disebutkan,
Di dalam diri Rasulullah SAW juga ini terdapat sifat yang sangat mulia, yaitu sebagai sosok yang sangat penyantun dan penuh kasih sayang jamaah. Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya jamaah Ma'alimut Tanzil, dia mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah SAW tidak hanya kepada umat Islam yang taat saja jamaah, namun juga kepada mereka yang sering berdosa dengan banyak melakukan maksiat. Imam Al-Baghawi mengatakan jamaah, qila rauful bimutin rahimum bil mudanir. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW jamaah yang saya hormati penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Nyaah Kangjeng Nabi teh kanu kitu kanu kieu ge jamaah teu ngewa. Nyaah karena Allah. Ya. Itulah jamaah 4 sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang harus kita teladani bersama. Yang tergambar di dalam surat At-Taubah ayat 128 jamaah yang saya hormati. Ia merupakan referensi yang sempurna bagi umatnya jamaah. Dan menjadi contoh yang mulia bagi mereka yang tidak memperbaiki dirinya. Oleh karena itu jamaah, pada kesempatan kultum pagi hari ini, mari kita mulai berbenah diri untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih mulia. Dengan cara meneladani 4 sifat yang mulia Rasulullah SAW khususnya di bulan Rabiul Awal ini jamaah yang saya hormati. Itulah jamaah yang saya hormati kultum di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, keimanan, dan menjauhi segala larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasulillah azmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu tonika ahwali wal afat. Takdilana biha jami al hajat. Wa tarfa'una biha indaqala darajat. Wa tu'ti wa badalman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanar bika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dewan, hafal Qur'annya. Ya baik. Mewakili Pak Dewan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Bangga Aki. Baik, mewakili Aki. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami atas apa yang terlupakan darinya. Ajarilah kami atas apa yang belum tahu darinya. Berikanlah kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan ujung siang. Jadikanlah ia sebagai pembela kami, wahai Tuhan semesta alam. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaan dan partisipasinya rekan-rekan sekalian. Tetap jaga kesehatan selalu. Pada Kultum kami tutup. Sampai jumpa besok pada frekuensi 14 138.0 MHz bersama Pada Kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.